Di Desa Purwantara, Kecamatan Purwantara, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, didapati makam yang kerap kali didatangi oleh orang-orang dari berbagai daerah. Mereka datang di salah satu tempat yang diberi nama Makam Tembung Boyo. Menurut penuturan Mbok Sum, seorang juru kunci makam Tembung Boyo, yang juga disebut sebagai tempat pesugihan Kandang Bubrah. Kandang Bubrah yang sudah terkenal sejak zaman dulu. Nama makam Tembung Joyo sendiri katanya mengandung makna. Barang siapa yang bertujuan apapun di lokasi itu tanpa minta izin, maka ia akan menemui celaka di kemudian hari. Makam Tembung Boyo juga terkenal sebagai tempat mencari pesugihan, yang disebut banyak orang pesugihan Kandang Bubrah. Kandang Bubrah terkenal sejak dulu menjadi sebuah kultur yang berkembang di berbagai wilayah. Pengunjung yang mendatangi makam Tembung Boyo untuk mencapai keinginan atau kesuksesan kekayaan dalam waktu singkat yang disertai kepercayaan yang sangat kuat terhadap hal yang berbau mistik dan klinik. Mistis dan klinik membuatnya konsep pesugihan mengakar dari mulut ke mulut, sehingga para pengunjung seperti terhipnotis pada kepercayaan pesugihan Kandang Bubrah. Menyebut pesugihan adalah kalimat yang menimbulkan kekayaan dengan jalan minta pertolongan benda gaib. Disebut pula pesugihan mestinya melibatkan kesepakatan janji ataupun tumbal dan resiko negatif lainnya. Akan tetapi pesugihan Kandang Bubrah menurut cerita yang beredar merupakan pesugihan yang tidak memerlukan tumbal. Hanya saja konon ceritanya setiap tahun harus memperbaiki rumah atau merenovasi rumah miliknya. Dan apabila hal itu tidak dilakukan, maka ada celaka yang akan menimpa pelaku atau keluarga orang yang mengambil pesugihan Kandang Bubrah. Apakah memang betul bahwa pesugihan Kandang Bubrah tidak meminta tumbal dari pelakunya? Lokasi pesugihan Kandang Bubrah yang terletak di tengah-tengah pemakaman umum Tembung Boyo, yaitu yang berada di Desa Purwantara, Kecamatan Purwantara, Wonogiri ini, berdiri sebuah pohon besar yang sudah ada sejak zaman dulu kala. Menyebut pesugihan adalah tindakan mempersekutukan diri dengan setan untuk tujuan menimbun kekayaan secara instan. Pesugihan melibatkan kesepakatan, janji, tumbal, dan berbagai risiko negatif yang bisa menimbulkan antara lain taruhan nyawa. Selain itu, pesugihan memiliki beberapa elemen yang menyertainya. Elemen itu meliputi pelaku atau pemohon, tempat khusus seperti tempat ziarah, gunung, gua, kuburan, dan sebagainya. Transaksi dagang atau harga, media atau perantara, ritual doa atau semedi sajen, perjanjian khusus yang berlaku, dan jimat.
Di sisi lain, kandang bubrah seperti yang ada di Wonogiri ini, menurut cerita yang beredar, merupakan salah satu bentuk pesugihan yang konon tidak memerlukan tumpal. Namun demikian, bukan berarti ritual pesugihan ini aman dan boleh dicoba, karena segala sesuatu pasti mendatangkan resiko. Pesugihan kandang bubrah mensyaratkan pelaku pesugihan harus untuk merenovasi, membangun, atau menambah bagian rumah miliknya setiap waktu tertentu. Apabila hal ini tidak dilakukan atau dilanggar, maka akan ada celaka yang menimpa pelaku atau keluarga pelaku. Pesugihan kandang bubrah yang berada di makam Tembung Boyo ini sebetulnya sudah ada sejak lama. Namun sejak kapan atau bagaimana awal mulanya makam itu sampai menjadi lokasi pesugihan yang sampai saat ini masih merupakan misteri. Masyarakat setempat menilai hal ini sebagai bentuk kearifan lokal dari nenek moyang. Meski sudah ada sejak lama, pesugihan ini baru ramai pengunjung semenjak beberapa orang-orang memperkenalkan tempat pesugihan kandang bubrah ini. Menurut narasumber, mereka yang datang ke tempat pesugihan kandang bubrah ini rata-rata mereka orang yang terlilit utang atau bisnisnya sedang hancur. Banyak pula mereka yang datang ke sini dengan membawa mobil yang mewah. Itu menandakan mereka yang telah berhasil memohon pesugihan kandang bubrah. Mereka biasanya berdatangan pada malam hingga dini hari, terutama malam Jumat Kliwon dan Jumat Wage. Demikian cerita singkat tentang tempat pesugihan atau misteri pesugihan kandang bubrah.